pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak. Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berkumpul bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Kita percaya jika kita ada sampai saat malam hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk meninggikan Dia pada malam hari ini. Haleluya. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu malam hari ini. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami puji. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami tahu bahwa semua hanya karena kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan malam hari ini kami mau datang memuji menyembah Engkau. Kami mau datang menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebelumnya itu kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan kami rindu malam hari ini boleh menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Segera kami akan memulaikan ibadah kami. Dari pertama hingga akhirnya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan satu pujian di hadapan hadirat Tuhan. Katakan besar dan ajaib karya-Mu. Besar dan
ya jalanmu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaib
sebab Engkau Allah yang layak menerima pujian penyembahan kami. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami hormati pada malam hari ini. Sebab sungguh perbuatan Tuhan besar dalam kehidupan kami. Kami ada pada malam hari ini semua hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu layaklah setiap kami untuk meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan dimuliakan pada malam hari ini. Ambil alih ibadah kami pada malam hari ini Bapa, dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Jadilah seturut mau dan kehendak Tuhan. Kami yang hadir pada malam hari ini, kami dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kau yang layak kami agungkan, layak kami tinggikan. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Layakkan setiap kami untuk menghampiri Engkau ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, puji-pujian kami pada malam hari ini hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulaikan ibadah kami pada malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pada malam hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar bagi kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Sungguh amat besar, amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil
semua hanya karena kebesaran Tuhan. Amin. Pada malam hari ini kita masih akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa berat kasih-Nya. Besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, olehnya lagi katakan besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Puji Tuhan, menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditaruh olehnya. Lagi katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditabuh olehnya. Jiwaku ditabuh olehnya, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa, yang sudah menolong bahkan menyertai kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini saya berikan kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sekolah minggu dan remaja, Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditabuh olehnya.
sorak-sorai bagi anak-anak supaya mereka terus bersemangat dalam Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan masih memuji Tuhan. Masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Saudara percaya bahwa saudara adalah umat-umat pemenang? Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa dan raja. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa dan raja. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan nama Tuhan, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa dan raja. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan nama Cinta, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan nama Cinta, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri dan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita telah memuji menyembah Tuhan. Tetapi malam hari ini kita akan lebih lagi mendengarkan kebenaran firman-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan termaterai dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk berjalan terus dalam kehendak Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Tak cukup kami hanya memuji Engkau Tuhan. Tak cukup kami bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Tetapi lebih dari segala-galanya, biarlah kami menjadi pelaku
Bapa di surga, malam hari ini kami telah memuji nama-Mu, kami telah menyenangkan hati-Mu, bahkan menyembah Engkau, dan kami percaya setiap pujian kami telah naik di hadapan hadirat-Mu, menjadi berkat, menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya tiba kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami oleh Roh Kudus-Mu, sucikan dan kuduskan kami, karena Engkau Tuhan yang kudus, maka hendaknya kami hidup di dalam kekudusan, di dalam menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, Roh Kudus memampukan kami sehingga kami tidak sekedar menjadi pendengar-pendengar setia, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman Allah. Karena yang melakukan firman-Mu itulah pujian yang sejati pada pemandangannya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, semua yang telah ambil bahagian di dalam pelayanan altar malam hari ini. Kami percaya Engkau memberkati baik pribadi-pribadi, bahkan di dalam rumah tangga-rumah tangga. Kami bersyukur kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya dan akan melakukannya di dalam pimpinan kekuatan Roh-Mu yang kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Allah. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi kita kesempatan malam hari ini untuk dapat berbakti kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada kekasih-kekasih yang telah membuang waktunya untuk bersama-sama kita berbakti kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang kita lakukan malam hari ini tidak akan sia-sia. Kalau kita membaca kebenaran firman Allah, apapun yang kita lakukan dengan segenap hati. Kita lakukan bukan kepada manusia, tetapi kita lakukan itu karena Tuhan. Puji Tuhan. Teresa, tolong ambilkan air. Maaf kekasih, rupanya masuk angin. Malam hari ini kita bersama-sama akan belajar dari firman Allah, bagaimana kita dapat menemukan damai sejahtera. Rahasia untuk menemukan dan mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak diperjualbelikan di toko-toko. Di sini di Mamuju yang saya tahu ada toko damai. Tetapi coba pergi di sana tanya ada damai tidak? Ada dijual? Tentu dia katakan tidak ada. Damai dijual. Kita dapatkan damai itu bukan di mana-mana, tapi damai sejahtera itu kita miliki hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Dia di dalam kehidupan kita, kita yakini Dia bahwa Dia adalah anak Allah yang hidup, maka damai sejahtera itu akan menjadi bahagian kita. Dikatakan oleh firman Allah bahwa semua manusia pasti menginginkan dan merindukan damai sejahtera. Tidak ada seorang pun manusia, kecuali barangkali kalau tidak waras, yang tidak ingin untuk damai sejahtera. Tetapi yang namanya yang berpikiran waras pasti merindukan, menginginkan damai sejahtera. Harta, kekayaan, pangkat, dan kesuksesan tidak akan memberi jaminan untuk damai sejahtera kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan malam ini sama-sama kita akan belajar untuk menemukan damai sejahtera. Di mana kita dapat menemukan damai sejahtera itu? Kita buka Alkitab kita
di dalam ayat pembacaan kita, yaitu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Kalau kekasih tidak keberatan, saya persilakan sama-sama kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama kebenaran firman Allah. Sebab Alkitab katakan, berbahagialah ia yang membacakan, ia yang mendengar, dan yang melakukan firman Allah. Mari sama-sama kita akan baca firman Allah ini. Yohanes 14 ayat yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Sama-sama kita baca, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terima kasih kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ini kata-kata diucapkan oleh Yesus sendiri ketika akan kembali ke surga. Dikatakan ketika mau naik ke surga, dia katakan, damai sejahtera ku berikan. Damai sejahteraku, damai sejahteranya Yesus dia berikan kepada kita bagi setiap orang yang percaya. Dan damai sejahtera itu, kekasih di dalam Tuhan, kadangkala bisa hilang dari manusia, kadangkala bisa lewat. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, dirampas oleh iblis damai sejahtera itu, sehingga kadangkala tidak ditemukan damai sejahtera di dalam seseorang. Ada saja hal-hal yang membuat damai sejahtera itu hilang. Mungkin perkara-perkara kecil saja membuat seseorang bisa kehilangan damai sejahtera. Dan di manakah kita akan mendapatkan damai sejahtera itu? Di manakah kita menemukan damai sejahtera itu? Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32, kitab Nabi Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-17. Haleluya. Yesaya 32 ayat yang ke-17, untuk kita menemukan damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera yang saya katakan tadi, ada saja hal-hal yang dapat membuat damai sejahtera itu terbang. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, biarkan kita memiliki damai sejahtera itu. Kita pelihara itu. Karena apa? Dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan kita kembali kepada firman Allah. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Kita ketahui bahwa semua agama mengajarkan untuk nanti ke surga. Tujuannya untuk ke surga. Tetapi tidak semua agama menyelamatkan. Karena apa, kekasih di dalam Tuhan? Jalan ke surga itu hanya satu. Jalan ke surga bukan seperti kalau kita mau ke Makassar, bisa naik kapal laut, bisa naik kendaraan darat atau dengan pesawat. Tetapi untuk ke surga
Kita harus punya iman dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Kalau istilah dunia, banyak jalan ke Roma, tetapi untuk datang ke surga, ketemu dengan Bapa di surga, hanya satu, yaitulah Yesus Kristus. Itulah sebabnya berbahagia kekasih, berbahagia saya karena kita sudah miliki Yesus. Kita sudah percaya kepadanya, bukan karena kita baik, bukan karena kita orang lebih baik daripada mereka yang belum percaya, tetapi sesungguhnya kalau kita dapat percaya, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita, kasih karunia Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya pelihara agar kiranya damai sejahtera yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus itu dapat kita miliki terus menerus. Karena dikatakan firman Allah bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya kira kita semua ingin kedamaian, ingin kesejahteraan, ingin ketentraman, bukan temporer, tetapi kesejahteraan, ketentraman untuk selama-lamanya. Itu hal yang pertama. Untuk kita menemukan damai sejahtera hanya kalau kita memiliki kebenaran. Kita miliki Yesus, berarti ada damai di dalam hati kita, ada sejahtera dalam hati kita. Mungkin kalau istilahnya kami Toraya nakwa muina utan bangeri di kande, tidak ada lauk pauk yang begitu banyak, sayur saja kita makan, tetapi sejahtera. Ada sejahtera karena apa? Bersama dengan Yesus. Jangan seperti dikatakan, kalau saja di dalam satu rumah ada bermacam-macam masakan, makanan di atas meja, tetapi tidak ada damai sejahtera, ada cekcok, maka itu tidak akan bermanfaat. Makanya pernah ada keluarga karena dalam rumah tidak pernah akur, dalam rumah tangga tidak pernah akur. Yang satu cerita ini, yang satu cerita itu, akhirnya di dalam rumah itu selalu ada kekacauan, tidak ada damai sejahtera. Sampai-sampai di depan kamar mandi ada tulisan, lebih baik tinggal di atas satu rumah daripada tinggal serumah dengan perempuan cerewet. Itu pernah terjadi. Dan pernah saya lihat ayat itu, karena saya tahu bahwa keluarga ini tidak pernah sejahtera. Banyak kali kami dipanggil untuk mendoakan mereka, untuk mendamaikan mereka. Karena Alkitab katakan, berbahagialah orang yang mendamaikan. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, ketika kami melihat hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, itu kami datang dan berdoa buat keluarga. Tetapi tidak langgeng, tidak lama lagi cekcok. Kasihan juga, selalu ada piring terbang istilahnya. Tetapi saya percaya kalau sama-sama hidup mentaati firman Allah, memiliki kebenaran, damai sejahtera itu akan terus berkembang, tumbuh, dan akan mengalami ketentraman untuk selama-lamanya. Itu hal yang pertama untuk kita mendapatkan dan menemukan damai sejahtera, miliki kebenaran. Dan yang kedua, taat kepada firman Tuhan. Di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18, kita baca, kita lihat kebenaran firman Allah supaya kita tidak salah pilih dan kita tidak kemana-mana untuk mencari kebenaran itu, tapi kita ketemukan itu di dalam firman Allah.
Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Perhatikan Yesaya 48 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya baca lagi sekali lagi. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Sekiranya engkau memperhatikan firman. Kalau seseorang taat kepada firman Allah, mendengarkan firman Allah dan mentaati apa yang didengarkan, dilakukan apa yang didengarkan, firman Allah jamin, maka damai sejahteramu itu akan terus menerus bagaikan sungai yang tidak pernah kering, bahkan gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu diumpamakan damai sejahtera itu akan terus menerus. Kalau kita ada di pantai dan kita melihat gelombang laut itu tidak akan pernah berhenti. Datang satu, kemudian dia susul lagi, dan begitu seterusnya, tidak pernah berhenti. Begitulah dengan damai sejahtera bagi orang yang taat dan melakukan firman Allah. Sebab itu kiranya Tuhan menolong kita. Roh Kudus akan menolong kita, bekerja di dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang taat kepada firman Allah. Kita mendengarkan firman Allah. Kalau firman Allah itu menegur kita, menegur kesalahan kita, hendaknya kita bertobat. Karena Tuhan mau supaya kita perbaiki kelakuan kita perbaiki kehidupan kita untuk lebih menyenangkan hati Tuhan. Entah firman Allah itu kita dengarkan untuk mendidik kita, mengajar kita, kita terima semua itu. Karena firman Allah itu dikatakan oleh firman Allah di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Ada manfaat firman Allah yang kita dengarkan, akan menegur kita, mendidik kita, dan membawa kita kepada kebenaran. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, supaya kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, taatilah firman Allah, agar kiranya damai sejahtera itu akan terus menerus mengalir, ada di dalam hati kita. Kita tidak kehilangan damai sejahtera. Karena saya katakan tadi, ada saja hal-hal yang kecil mungkin membuat damai sejahtera itu bisa lalu dari kita. Tetapi mari kalau kita perhatikan firman Allah, kita taati firman Allah, apa yang kita dengar kita lakukan, maka damai sejahtera itu akan seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir, bahkan seperti gelombang-gelombang laut yang terus-menerus menguasai dan ada di dalam hati kita, akan memimpin kita. Bukan hanya di dalam dunia ini kita mengalami damai sejahtera itu, tapi akan membawa kita sampai ke surga. Itu hal yang kedua, untuk kita menemukan dan memiliki damai sejahtera. Dan hal yang ketiga yaitu selalu doa dan mengucap syukur. Hal ini agak sukar kita lakukan, selalu berdoa dan mengucap syukur. Mungkin kita katakan, mungkin ada yang berkata, kalau selalu berdoa ya berarti kita ke gereja terus sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Tidak, selalu berdoa.
entah kita melakukan aktivitas kita masing-masing, tetapi kita tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Sementara kita cuci piring mungkin, biarlah kiranya kita berdoa. Sementara kita cuci piring, ada doa yang perlu kita ucapkan. Sucikan saya, basuh hidup saya untuk berkenan kepada Tuhan. Atau kamu masak di dapur, kita bisa berdoa, biar api Roh Kudusmu membakar hatiku. Haleluya. Maka doa yang kita ucapkan itu, apapun pekerjaan kita doa merupakan doa kita kepada Tuhan. Dan saya percaya dikatakan dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan ayat yang ke-7. Apa kata firman Allah di situ? Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 saya bacakan. Kekasih, simak dari Alkitab, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini yang sering mengganjal untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Ada kekhawatiran, ada kebimbangan, dan itu adalah senjata dari iblis yang mau dipasang mempengaruhi pikiran kita. Ada masalah yang kita pikirkan sehingga itu merusak damai sejahtera, mengakibatkan kita tidak memiliki damai sejahtera. Tetapi firman Allah katakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Banyak hal yang membuat kita bisa khawatir. Tetapi firman Allah katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi segala kekhawatiran itu kita mau berdoa kepada Tuhan dan dengan ucapan syukur. Mengapa kekasih di dalam Tuhan? Firman Allah katakan Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Apa yang kita dapat lihat di situ dan kita terima kebenaran itu. Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Susah dan senang bekerja bersama-sama. Kekurangan atau kelimpahan itu bekerja bersama-sama, itu sudah tidak bisa dipisahkan oleh Tuhan, bagaikan kaki kanan dan kaki kiri. Dan itu dikatakan bahwa bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Berarti masalah pergumulan yang kita hadapi itu seperti hamba. Dia mengerjakan segala sesuatu bagi kita yang akan mendatangkan kebajikan bagi kita karena kita mengasihi Tuhan. Kecuali kalau tidak mengasihi Tuhan, ya menjadi tanda tanya. Tentu masalah pergumulan kita yang kita hadapi itu, kalau kita khawatir dan kita tetap bersungut-sungut menghadapi semua itu, maka damai sejahtera itu akan hilang. Tetapi mari kekasih di dalam Tuhan, Alkitab katakan nyatakanlah semuanya itu kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Mari kita mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan yang kita hadapi.
sehingga kita dapat melihat bahwa sungguh ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan lakukan hal-hal yang di luar daripada apa yang kita pikirkan. Allah akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa yang pada pikiran kita tidak bisa. Tetapi Tuhan mampu untuk melakukan itu bagi kita. Karena apa? Kita nyatakan semua persoalan kita, segala kekhawatiran kita, segala pergumulan kita nyatakan itu kepada Tuhan melalui doa dan melalui ucapan syukur. Sebab itu mari biar kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, supaya damai sejahtera itu tetap kita miliki. Jangan biarkan dirampas oleh iblis karena kita khawatir, karena kita kecewa, kita bersungut-sungut. Semua itu akan hilang. Tetapi kalau kita mengucap syukur dan kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan damai sejahtera itu, ketenangan, damai sejahtera akan tetap kita alami di dalam kehidupan kita. Dan hal yang berikutnya yaitu hidup dipimpin oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14 yang tadi pagi kita sempat dengarkan, Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Dikatakan firman Allah, semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-14. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita dipimpin oleh Roh, pasti ada damai sejahtera di dalam hati kita. Selalu kita menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Entah kita makan kangkung kah, makan daun ubi kah, makan capcay kah, atau apapun, tapi ada damai sejahtera dalam hati kita. Luar biasa, kita dipimpin oleh Roh dan kita menemukan damai sejahtera itu kalau kita dipimpin oleh Roh. Itu hal yang lain. Dan hal yang berikutnya, di dalam kita harus punya iman yang teguh, iman yang kuat. Dan iman itu kita tidak dapatkan di mana-mana. Iman hanya kita dapatkan ketika kita mendengarkan firman Allah. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, di situ dikatakan iman timbul dari mendengarkan firman Allah. Mari kekasih di dalam Tuhan, tidak mungkin kita dengarkan firman Allah kalau kita ada di mana-mana. Tetapi firman Allah kita dengarkan ketika ada di rumah Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus bisa ungkapkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan bagi kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh. Dan yang lain yaitu punya iman yang teguh atau iman yang kuat. Di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Apa yang firman Allah katakan di situ? Yesaya 26 ayat yang ketiga. Haleluya. Yesaya 26 ayat yang ketiga, di situ firman Allah katakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yang hatinya teguh, yang hatinya kuat, imannya kuat di dalam Tuhan, tidak goyah,
tidak bimbang, tidak khawatir di dalam menghadapi hidup ini. Ada masalah, bukan berarti kita tidak memiliki, ada pergumulan, ada masalah, ada. Tetapi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, hatinya teguh, tidak goyah imannya, kokoh di dalam iman kepada Tuhan, dan kita dapat kuat di dalam iman karena firman Allah hidup di dalam kita. Kita miliki firman Allah, iman kita dikuatkan. Mari kekasih di dalam Tuhan, itu merupakan poin bagian yang lain untuk kita memiliki damai sejahtera, yaitulah punya iman yang kuat, punya iman yang teguh, tidak goyah, tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga. Sebab itu mari kekasih di dalam Tuhan, kita memiliki iman, dan iman itu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa kekasih di dalam Tuhan, dikatakan firman Allah, apa gunanya seseorang memiliki segenap dunia ini, ya segenap memuju saja dimiliki seseorang, tidak ada artinya. Itu sudah hebat kalau seluruh kekayaan memuju dimiliki. Tapi ini firman Allah katakan, apa gunanya seseorang memiliki segenap dunia ini tetapi jiwanya binasa, tidak punya iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya betapa berbahagianya kita. Mungkin orang lain akan lihat apa juga yang mau dibanggakan itu orang, rumahnya begitu seperti kami di Pastori, rumah sudah bocor-bocor, tapi tetap ada damai sejahtera. Damai sejahtera tidak hilang. Karena apa? Yesus lebih dari segala-galanya. Itulah sebabnya mari kekasih di dalam Tuhan, percayalah dan hatinya teguh. Dikatakan firman Allah, kau jagai dengan damai sejahtera. Hal yang pertama tadi dikatakan, yaitu miliki kebenaran, dan kebenaran itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Dan yang kedua yaitu taat kepada firman Allah, supaya kita tetap memiliki damai sejahtera Allah. Kalau kita lakukan firman Allah, wah senang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita lakukan dan taat apa yang firman Allah tuntut bagi kita, ada kesukaan yang tersendiri. Tetapi coba kalau kita melanggar kebenaran itu, pasti tidak ada damai sejahtera, pasti ada kegelisahan, pasti tidak sejahtera dalam hidup ini. Tetapi kalau kita taat kepada firman Tuhan menjamin kita akan ada damai sejahtera yang bagaikan sungai yang tidak pernah habis airnya. Kekeringan boleh, tetapi pasti tetap ada air yang mengalir. Bahkan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah damai sejahtera yang dijanjikan bagi mereka yang taat kepada firman Allah. Dan yang lain, selalu berdoa dan mengucap syukur, menyatakan segala pergumulannya kepada Tuhan melalui doa dan melalui ucapan syukur. Itulah sumber damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itu akan mengawali kehidupan kita. Itu akan memenuhi hati kita, sehingga tidak ada persungutan, tetapi ada pujian syukur yang tetap naik di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah malam hari ini, bahwa hal-hal yang kita dengarkan tadi, yang kita baca, mari kita usahakan itu supaya kita dapat memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dunia tidak berikan. Kendati pun menghadapi pergumulan, tetapi kita tidak putus asa. Kita tidak gampang menyerah kepada masalah dan pergumulan yang kita hadapi, tetapi kita akan
berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita tidak kecewa dengan hal-hal yang kita hadapi, tetapi kita menyerah dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kata firman Allah, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku yang mempedulikan kita. Kalau ada seseorang yang peduli dengan keadaan kita, itu syukur kepada Tuhan. Tuhan pakai orang itu untuk mempedulikan kita. Tetapi lebih dari itu, Yesus katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Apa yang menjadi kekhawatiran bagi kekasih semua? Mungkin yang masih jomblo ingin pasangan, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur. Ada yang sakit, serahkan semua kepada Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang pasti menolong kita, sehingga kita memiliki damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia juga dapat memberikan damai sejahtera, tetapi itu temporer, hanya sementara saja, tidak kekal. Seperti yang Yesus katakan tadi dalam pembacaan kita, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah kita takut, jangan kita gentar, tetapi berserah kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah. Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan lakukan itu pujian, bila ku cari damai. Haleluya. Kita mencari damai, damai itu kita akan ketemukan hanya di dalam Yesus. Sebab itu carilah Dia, maka engkau akan menemukan damai sejahtera yang abadi. Haleluya. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari
ketenangan? Di mana akan dapat ketenangan? Dapat engkau temui ketika engkau datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, Dia akan memberikan. Sungguh benar Tuhan, di dalam hidup ini hanya Engkau satu-satunya jawaban kami. Di dalam kami menghadapi bermacam-macam pergumulan, tantangan, rintangan di tengah-tengah dunia ini, hanya Engkau satu-satunya Tuhan jawaban kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, seberapa kami jemaat-Mu Tuhan, baik kami sebagai orang tua, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, yang Tuhan masih berikan kepada kami kesempatan kami memuji, memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya semuanya itu oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini, yang datang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan, hanya di dalam Engkau kami akan memperoleh ketenangan, kami akan memperoleh damai sejahtera. Apapun itu Tuhan, tawaran daripada dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkaryalah Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami, khususnya kami yang sudah mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau pertambah-tambahkan iman percaya kami,
kuatkan dan teguhkanlah setiap hati kami Tuhan di dalam menghadapi hidup ini Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Ibu Gembala kami Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karuniakan senantiasa kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan menjadi bahagian Ibu Gembala kami secara pribadi. Berkati dalam rumah tangga, amat terlebih pelayanan yang ada di tempat ini yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan, di dalam menghadapi pergumulan apapun itu, Tuhan Engkaulah jawaban bagi jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Apapun itu Tuhan, Engkaulah jawaban bagi kami semua. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa korban persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan malam hari ini kiranya berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa seberapa kita yang hadir malam hari ini sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan bawa korban persembahan. Kita nyanyikan pujian, jangan lelah bekerja. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan,
memberkati uluran tangan Bapak Ibu malam hari ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lewati. Bahkan pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 6 sore, kebaktian kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian, Ibu Gloria Kelem. Musik, Ilse, Gideon, Wita, dan Gusti. Singers, Ibu Vera Sihombing, Ibu Rini Siahaan, dan Saudari Ein Ismay. Rebana, Vena, Erin, dan Reren. Multimedia, Kreatif Tim. Kolektan, Ibu Yusnita Andrew, dan Saudari Indria Purnama. Aser, Bapak dan Ibu Yonas Bunga. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian, Saudara Julius. Musik, Gusti, Tria, Wita, dan Stephen. Singers, Bapak Medi, Bapak Musa I, dan Saudara Novito. Rebana, Tere, Fanny, dan Angel. Multimedia, Kreatif Tim. Kolektan, Yuliana, dan Agnes Sabat. Aser, Bapak dan Ibu Hendy. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat perhatian kita malam hari ini. Saya percaya seberapa kita yang hadir malam hari ini telah menghampiri Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semua. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semua saya jemput semua kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian berkata, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Ibu Gembala yang akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus.
Kami memuji-Mu Tuhan, kami mengagungkan Engkau karena Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak untuk disembah. Amin. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini. Kami malam ini Bapa, sebelum kami akhiri ibadah ini, kami satukan hati kami berdoa buat Omanya Villa. Dari tempat ini kami berdoa, kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Mari Engkau buat apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, sehingga di dalamnya kami tidak akan merasa kecewa karena Engkau melakukan hal yang Tuhan mau buat atas Omanya Villa. Hanya kami minta dalam nama Yesus Kristus, kuatkan hati dan imannya, sehingga apapun yang Tuhan lakukan semua baiklah adanya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kuatkan hati, kuatkan iman keluarga, sehingga dalam menghadapi semua itu Engkau ditinggikan. Terpuji nama-Mu Bapa. Setiap pergumulan anak-anak-Mu, bagi kekasih-kekasih yang membutuhkan lowongan kerja, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan, supaya di dalamnya umat-Mu, anak-anak-Mu mendapatkan lowongan pekerjaan. Dan nama Tuhan dipuji. Yang berusaha apapun usaha mereka, dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan, sehingga ada pujian syukur naik di hadapan hadirat-Mu dalam setiap tugas dan pekerjaan umat-Mu. Sebagai pegawai di kantor diberkati oleh Tuhan. Biarlah nama Tuhan tetap dipuji. Amin. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Tuhan menyertai umat-Mu kembali ke rumah, bahkan menyertai kami semua di sepanjang malam yang kami jalani, sehingga kami dapat beristirahat di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Besok pagi bangun dengan tubuh sehat kuat, diberkati oleh Tuhan. Segala gangguan yang sering mengganggu anak-anak ketebusan-Mu, tempat kediaman anak-anak ketebusan-Mu, kami tolak itu dalam nama Yesus. Engkau membentengi umat-Mu. Darah anak domba Allah memagari tiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu, sehingga semua terpelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami berdoa juga buat hamba-Mu Pendeta Mak, suami istri yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati dan sertai serta buka jalan, boleh kembali ke memuju, kami dapat bersama-sama memuji nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari Minggu